Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati dengan NIM J1A12024, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haloe. Nah, di video ini dalam mata kuliah Perencanaan Evaluasi Kesehatan, saya mengangkat pembahasan tentang penyakit gastritis yang sering dikenal dengan penyakit MAH atau asam lambung. Sebagai awal pembahasan, mungkin ada yang belum mengetahui apa sih gastritis itu. Gastritis adalah peradangan pada mukosa lambung dan submukosa lambung yang bersifat secara akut, kronis, difus, atau lokal akibat infeksi dari bakteri, obat-obatan, dan iritan lain, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan atau perlukaan yang menyebabkan erosi pada lapisan-lapisan tertentu dengan gambaran klinis yang ditemukan berupa dispepsia dan indigesti. Selanjutnya, ada beberapa penyebab terjadinya gastritis. Yang pertama, infeksi bakteri. Infeksi bakteri merupakan salah satu penyebab gastritis yang cukup sering terjadi, terutama di daerah dengan kebersihan lingkungan yang kurang baik. Yang kedua, pertambahan usia. Seiring bertambahnya usia, lapisan mukosa lambung mengalami penipisan dan melemah. Yang ketiga, berlebihan mengonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat mengikis lapisan mukosa lambung, terutama jika seseorang sangat mengonsumsinya. Yang keempat, terlalu sering mengonsumsi pereda nyeri. Obat pereda nyeri yang dikonsumsi terlalu sering dapat menghambat proses regenerasi lapisan mukosa lambung, yang berujung pada cedera dan pelemahan dinding lambung, sehingga lebih mudah mengalami peradangan. Keadaan penyakit gastritis di lingkungan sekitar rumah saya. Gejala gastritis yang dirasakan di lingkungan sekitar saya berbeda-beda tiap penderita. Tetapi, kondisi ini bisa juga tidak selalu menimbulkan gejala, seperti contohnya gejala gastritis di lingkungan saya itu yang pertama, nyeri yang terasa panas dan perih di perut bagian ulu hati. Selanjutnya, perut kembung, cegukan, mual, muntah, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, buang air besar dengan tinja berwarna hitam, serta muntah darah. Nah, untuk pencegahan gastritis itu sendiri, jika seseorang rentan terhadap gejala gastritis, mulailah mencoba mengubah porsi dan jadwal makan. Mengubah porsi dan jadwal makan bisa dilakukan dengan mengurangi porsi makan dari sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar jadwal makan jadi lebih sering dari biasanya. Makanan berminyak, asam, atau pedas juga harus dihindari. Alkohol juga bisa menyebabkan gejala gastritis, maka konsumsi minuman beralkohol juga harus dihindari. Pengendalian stres juga harus dilakukan agar bisa terhindar dari penyakit ini. Nah, untuk pengobatan gastritis, pengobatan yang diberikan kepada pasien oleh dokter tergantung kepada penyebab dan kondisi yang memengaruhi terjadinya gastritis. Untuk mengobati gastritis dan meredakan gejala-gejala yang ditimbulkan, dokter dapat memberikan obat-obatan berupa yang pertama antasida. Antasida mampu meredakan gejala gastritis, terutama rasa nyeri, secara cepat dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini efektif untuk meredakan gejala-gejala gastritis, terutama gastritis akut. Contoh obat antasida yang dapat dikonsumsi oleh pasien adalah aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Yang kedua, obat penghambat histamin 2 atau H2 blocker. Obat ini mampu meredakan gejala gastritis dengan cara menurunkan produksi asam di dalam lambung. Contoh obat penghambat histamin 2 adalah ranitidin, cimetidin, dan famotidin. Nah, selanjutnya pada gambar dokumentasi ini, saya sedang mewawancarai salah seorang narasumber yang mengidap penyakit gastritis. Nah, untuk gambar selanjutnya di sini sudah ada sebuah poster yang menggambarkan warning atau bahaya bagi penderita gastritis atau asam lambung. Di gambar pertama telah tercantum 60% populasi orang dewasa akan mengalami masalah asam lambung, setidaknya selama 12 bulan.
Bahkan 20-30% punya gejala mingguan. Yang kedua, pada tahun 2005, 9,1% pasien asam lambung yang dirumahsakitkan juga mengalami gangguan muntah-muntah, anemia, dan kehilangan berat badan drastis. Selanjutnya, sekitar 7 juta orang di Amerika Serikat punya gejala asam lambung. Di Amerika Serikat tercatat 1.150 kematian pada 2004 yang menyebabkan diagnosis terkait asam lambung. Next, anak-anak dengan gejala asam lambung yang masuk rumah sakit meningkat 42% pada bayi dan 84% pada anak-anak berumur antara 2-17 tahun. Nah, yang terakhir, dalam survei yang dilakukan terhadap 130.000 orang yang punya gejala asam lambung, 50% mengalami mual-mual pada malam hari dan 83% mengalami susah tidur. Nah, guys, itu tadi sedikit pembahasan dari saya tentang penyakit gastritis. Nah, dari itu semua, saya simpulkan bahwa saat ini penyakit lambung atau MA sudah banyak timbul di masyarakat dengan keluhan perut yang sakit, perih, dan kembung. Namun penyakit MA tidak seperti yang diketahui masyarakat. MA memiliki berbagai macam penyakit, dan yang paling sering terjadi adalah gastritis atau radang lambung. Seringkali penyakit gastritis dianggap ringan oleh masyarakat karena dapat sembuh tanpa pengobatan. Nah, dari hasil survei membuktikan bahwa banyak orang yang sering tidur larut malam, banyak mengonsumsi kopi dengan jumlah berlebihan sehingga berakhir dengan peradangan lambung. Nah, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.